Selamat datang kembali di video pembelajaran struktur data. Masih di series pembahasan tentang data struktur tree. Kali ini kita akan membahas binary tree. Jadi sebelumnya kita telah membahas general tree. Tree ini sangat beragam. Beberapa hal yang membedakan antar tree yaitu antara lain misalnya aturan tentang jumlah anak pada tiap internal node, misalnya pembatasan jumlah anak, atau mekanisme penyimpanan data, atau aturan tentang struktur, misalnya balancing antar sebelah kiri dan sebelah kanan dari tree, atau tree yang application spesifik. Itu adalah dan berbagai hal lain yang bisa membedakan dari satu tree ke tree lainnya. Jadi kalau kita cari di internet, jenis-jenis tree itu ada banyak sekali. Sebagai contoh, beberapa tree yang cukup populer, ada yang namanya n-ary tree. N ini menunjukkan maksimal jumlah anak yang boleh dimiliki pada tiap internal node. Atau ada lagi quad tree. Ini setiap internal node-nya tepat punya 4 anak, tidak kurang, tidak lebih. Ini biasa dipakai untuk space partitioning. Jadi 2 dimensi space partitioning. Bisa dicari nanti. Kemudian ada B-tree, ada disebut dengan B-tree. Ini jumlah anak di tiap node sejumlah misalnya M dibatasi. Ini biasa digunakan untuk database, untuk indexing di database. Kemudian ada yang akan kita bahas yaitu binary tree. Sesuai namanya, maksimal jumlah anak 2. Nah, binary tree sendiri itu punya banyak sekali jenis-jenisnya, tergantung algoritma dalam menyimpan, kemudian balancing dan sebagainya. Ada yang akan kita bahas, salah satunya adalah nanti binary search tree. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana tree digunakan untuk menyimpan data dan memudahkan pencarian. Jadi khususnya ini ada search-nya di sini. Jadi tree ini ya, struktur data tree ini akan digunakan khususnya untuk proses pencarian data ya. Jadi memudahkan pencarian untuk mempercepat dibandingkan kalau kita menyimpan misalnya dengan linear atau array atau linked list yang sifatnya linear. Nah, binary tree seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini contoh-contohnya. Maksimal, jadi syaratnya sederhana, sebuah tree dikatakan binary tree kalau setiap node ya, atau setiap internal node, artinya selain leaves ya, setiap internal node maksimal memiliki 2 anak. Jadi kalau 1 boleh, 0 juga boleh. Ya, 0 artinya dia leaves, ya kalau 1 juga boleh. Misalnya seperti ini masih binary tree karena maksimal memiliki 2 anak. Nah, kemudian 2 anak itu biasa disebut dengan left child, anak kiri, dan right child. Anak kiri dan anak kanan. Karena dia 2, jadi gampang saja. Misalnya ini left, ini right. Kiri dan kanan. Nah, jenis binary tree sendiri berdasarkan struktur bisa dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, full binary tree. Full binary tree ini jika semua internal node memiliki tepat 2 anak.
Tepat artinya tidak kurang, tidak lebih ya. Tepat 2 anak. Semua internal nodes berarti kecuali leaves ya. Nah, itu yang pertama, full. Dia disebut full. Yang kedua, complete binary tree. Kalau complete binary tree ini setiap level terisi penuh. Ya, masih ingat kita level. Nah, ini adalah level 1, ya, level 1, level 2. Jadi per hierarki ini harus terisi penuh semuanya, memiliki 2 anak. Ya, setiap level semuanya penuh. Jadi setiap node-nya memiliki 2 anak di level tersebut. Kecuali level terakhir. Artinya boleh tidak terisi penuh, kecuali level terakhir. Nah, itu disebut dengan complete binary tree. Yang terakhir, skewed. Artinya tidak imbang, jumlah node di bagian kiri dan bagian kanan tidak imbang. Ya, bagian kiri root, ya kita bisa katakan seperti itu, dengan bagian kanan tidak imbang. Ini sebagai contoh full binary tree. Kita bisa dilihat tidak ada node yang memiliki 1 anak. Artinya antara dia tidak memiliki anak atau dia memiliki 2 anak. Yang kedua, ini adalah contoh complete binary tree. Di setiap level, kita lihatnya di setiap level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kita lihat level 1, semua punya 2 anak. Betul, dan semuanya terisi. Level 2, kita lihat semuanya terisi 2 anak. Artinya full, tidak ada yang kurang. Dan level 3, ada yang kurang. Ini kurang, ini juga kurang. Nah, berdasarkan definisi tadi, boleh ya, level terakhir boleh tidak komplit. Yang lain harus komplit anaknya, level yang lain. Ya, jadi level terakhir boleh tidak komplit. Nah, kemudian terakhir skewed, sudah jelas ya, ini antara anggaplah A ini root, maka jumlah ini yang paling ekstrim, jumlah node di kanan itu ya jauh lebih besar daripada jumlah node yang di sebelah kiri. Ini kita katakan tidak komplit, tidak balance ya, skew. Nah, mungkin sedikit pertanyaan, bagaimana kaitan antara full dengan complete? Apakah semua yang full pasti complete atau sebaliknya? Ya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh yang full. Pertanyaannya, apakah dia komplit? Apakah tree ini komplit? Kita lihat, kalau dia komplit, maka setiap level harus terisi penuh. Di sini kita lihat level 1 terisi penuh, sementara level 2 tidak terisi penuh. Artinya node C di level 2 tidak memiliki 2 anak. Sedangkan level 2 ini bukanlah level yang terakhir. Sehingga ini tidak boleh tidak komplit. Ya, tidak boleh tidak komplit. Sehingga ini dikatakan bukan komplit. Ya, bukan binary tree yang komplit. Sedangkan apakah semua yang komplit pasti full? Nah, kita lihat syarat full itu adalah tepat 2 anak. Sedangkan contoh yang kedua dia adalah komplit, namun node F hanya memiliki 1 anak, artinya tidak full. Sehingga full dan komplit tidak saling subset ya. Tidak satu bukan bagian dari yang lain. Mungkin ada reason, mungkin bisa full dan bisa komplit, mungkin, tapi tidak harus selalu. Sementara yang skewed, ya ini jumlah node-nya tidak imbang dan ini nanti sangat berpengaruh. Jadi pentingnya kita membahas tentang struktur seperti ini karena nanti pada saat misalnya pada saat kita binary search tree dan beberapa jenis lainnya, itu performanya tergantung dengan struktur.
Kalau strukturnya skewed seperti ini, maka binary search tree menjadi tidak optimal. Dia bisa berubah performanya seperti linear. Nah, sehingga penting sekali misalnya ada algoritma tree yang lain yang nanti ada auto balance gitu ya, auto balancing. Supaya apa? Supaya proses searchingnya menjadi efisien. Kalau tree-nya tidak balance, maka proses searchingnya bisa tidak efisien. Ini contohnya. Ya, untuk menemukan C atau anggaplah data tidak ada data yang ada di sini, maka kita butuh 3 kali pembanding. Ya, seandainya B itu lebih besar dari A, C lebih besar dari B. Jadi ya mungkin sekarang belum terlalu bisa dipahami, nanti akan lebih bisa dipahami saat kita membahas binary search tree. Jadi kenapa kita menggunakan binary tree dibandingkan tree yang lain? Misalnya kenapa harus 2? Kenapa enggak 4? Bukankah node-nya atau levelnya jadi lebih sedikit misalnya? Betul gitu ya, jumlah levelnya bisa lebih sedikit kalau seandainya tidak harus 2 ya, misalnya untuk nyimpan data. Ya tergantung, kalau seandainya kita menggunakan binary maka log-nya adalah log 2. Kalau kita menggunakan 4 maka misalnya log-nya adalah log 4 ya, dan seterusnya. Namun kalau kita lihat jumlah perbandingannya untuk mencari data, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya dengan struktur yang lebih kompleks. Kenapa? Itulah kenapa kita bisa gunakan struktur binary dan cukup populer. Selain itu, struktur binary ini juga sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, sekarang kita lihat representasi binary tree. Seperti biasa kita bisa menggunakan array dan bisa menggunakan linked list. Sekarang kita lihat implementasi menggunakan array. Nah, kalau ini implementasi menggunakan array, idenya adalah left dan right child itu sudah ditentukan formulanya atau lokasinya berdasarkan parent-nya. Jadi kalau I adalah parent-nya, maka anak kirinya itu berada di indeks 2i plus 1. Sedangkan anak kanannya, right child-nya berada di 2i plus 2. Ya. Asumsi kita indeksnya mulai dari 0 ya untuk root, maka kita bisa hasilkan sesuatu yang seperti ini. Misalnya ini root, anak pertamanya di 1, anak keduanya adalah di 2 kali 0 plus 2, anak keduanya, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat, ini adalah anak kiri atau left child dari node 1. Karena mengikuti aturan 2 kali I tambah 1, yaitu 3. Maka ini left child dari yang di posisi 1, yang ini adalah right child dari node di posisi 1. Kita lihat bahwa semacam ada polanya di sini. Oke. Seandainya contohnya adalah gambar tree seperti ini, maka kalau kita menggunakan implementasi atau representasi dengan array, maka kira-kira hasilnya seperti ini. A, kemudian BC anak dari A, DE anak dari B, ya, FG anak dari C. Sesuai dengan formula left dan right child. Namun memang kelihatan mudah pada saat kalau kita membangun dari awal, namun ada problem tentang representasi binary tree dengan array. Pertama adalah jika array-nya tidak balance. Ya, kalau array-nya tidak balance seperti yang skewed tadi, maka akan banyak array yang kosong, tidak terisi. Sebagai contoh, kalau kita punya seperti ini, ya, menggunakan array, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, banyak sekali yang kosong. Ini 1, 2, 3, kemudian dari 8 sampai 14 itu juga kosong. Kenapa? Karena ini anak kanan dari A.
tidak ada, maka dia kosong. Jadi masalah efisiensi. Kemudian perubahan struktur, kalau seandainya ada perubahan struktur, maka ini menjadi rumit ya. Perubahannya mungkin saja bisa banyak. Seandainya misalnya C mau diubah ya, semuanya diubah menjadi anak kanan dari A misalnya ya. Maka ya akan ada perubahan-perubahan indeks yang cukup banyak. Nah, kemudian namun representasi array ini cocok ya untuk binary tree yang komplit. Yang anaknya semuanya kira-kira balance ya, Kalau komplit itu intinya balance, semua levelnya terisi kecuali yang terakhir. Maka kalau seperti itu, maka penggunaan array akan maksimal, tidak ada yang kosong. Nah, selanjutnya adalah representasi binary tree dengan linked list. Maaf. Nah, untuk linked list kita juga karena sudah tahu ada dua anak, maka kita bisa gunakan seperti ini. Ini adalah untuk yang menuju ya, address yang akan menuju anak kiri, dan ini adalah address yang menuju anak kanan. Misalnya seperti ini ya, kita punya yang tadi, maka alih ilustrasinya bisa dibuat seperti itu, anak kiri dan kanan. Dan implementasinya juga sederhana. Node isinya pointer, left, right-nya berupa address yang menuju node yang lain. Jadi address menuju node, maka sama seperti yang sebelumnya pada saat kita menggunakan linked list, ini adalah elemennya. Ya, elemennya terdiri dari seperti ini. Oke, mungkin itu untuk representasi ya. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya tentang traversal pada binary tree.